Dalam kehidupan kita pun demikian. Kadang-kala proses yang kita alami itu sangat menyakitkan. Ya, mereka ketika di padang gurun itu bahaya menimpa mereka. Bayangkan tidak ada apa-apa yang mereka bisa berlindung, tetapi disitulah Tuhan melindungi mereka. Dan sebelum itu Tuhan berjanji bahwa ada tempat, ada negeri yang Tuhan janjikan kepada mereka. Dan itu yang dipegang oleh Kaleb. Ini yang sangat luar biasa. Dalam kehidupan orang percaya di masa ini itu sangat sulit. Tetapi ketika kita terus belajar dari kehidupan tokoh-tokoh yang di dalam Alkitab, dari di bawah Kaleb, ya, dia mempertahankan imannya di tengah-tengah proses yang begitu luar biasa. Sangat susah, tetapi itulah yang dilakukan oleh Kaleb. Memperkatakan dengan iman, ya, seperti yang tercatat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-1. Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-11 ayat yang ke-1 saya akan membacakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau tidak mengetahui apakah itu Tuhan akan menyatakan, apakah negeri itu seperti apa, dia tidak tahu seperti apa itu negeri yang Tuhan janjikan. Tetapi dia telah mengimani bahwa Tuhan akan menyatakan semuanya itu. Bahkan dikatakan Tuhan akan memberikan negeri yang penuh air susu dan madu. Artinya ada kelimpahan di sana. Ada sesuatu yang sangat luar biasa, ada berkat yang akan mereka peroleh. Tetapi untuk memperoleh semuanya itu, mereka harus melewati suatu tantangan. Ya. Selama 38 tahun mereka di padang gurun dan masuk tanah perjanjian, mereka tidak langsung mendapatkan tanah perjanjian itu. Mereka harus berperang melawan bangsa-bangsa di sekitar tempat yang Tuhan janjikan itu. Lalu yang kedua, Kaleb tekun menjalani proses itu di ayat yang ke-8b. Ya. Di dalam juz 2 ayatnya yang ke-8b dikatakan, saya akan membacakan dari awal. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Dia tekun dengan sepenuh hati, tanpa dia ada bersungut-sungut seperti bangsa lain, bahkan umat-umat yang lain. Ya. Mungkin di sekeliling mereka, sekeliling kedua hamba ini, Kaleb dan Yosua, ada orang di sekitar mereka itu bersungut-sungut. Ada yang sampai menghujat Tuhan, ada yang sampai mau melempari hambanya yaitu Musa. Ya. Karena tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh mereka. Tetapi Kaleb dan Yosua tetap pegang semuanya itu. Bahkan mereka tetap tekun menjalani semua proses itu. Untuk tekun menjalani proses sangat susah. Tetapi ketika kita terus bertahan di dalam setiap proses yang kita alami, dalam kehidupan rumah tangga kita, untuk menghadapi setiap proses dalam kehidupan rumah tangga, ada masalah hal-hal yang membuat kita bisa saja untuk mengakhiri hidup. Bahkan juga ada perceraian yang terjadi ketika orang itu tidak percaya sama Tuhan. Tetapi kita bersyukur kita yang percaya sama Tuhan. Bahkan ketika kita percaya sama Tuhan, maka kasih itu akan terjalin dalam rumah tangga kita. Ya. Karena kita percaya bahwa setiap proses yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Ya. Tekun, sungguh-sungguh, tidak pernah ada rasa menyerah dengan kondisi apapun. Ya, bahkan dalam keimanan kita di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya Tuhan, untuk kita mau mempertahankan iman kita itu adalah suatu proses. Dan itu kita butuh ketekunan untuk mencapai apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Ya. Keadaan situasi
masalah, bahkan sakit penyakit pun kita akan alami. Ya, kadang-kala itu akan membuat kita bisa saja menyerah dan bisa marah sama Tuhan, bahkan bisa kecewa dengan Tuhan, bahkan juga bisa kecewa dengan sesama kita, kecewa dengan orang-orang di sekitar kita, bahkan kita menganggap salah satu sahabat yang paling mengerti, ternyata dia bisa saja untuk meninggalkan kita. Tetapi percayalah bahwa setiap proses yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu, marilah kita tetap teguh dan terus tabah dan sabar untuk menghadapi semuanya. Ya. Lalu yang ketiga, iman Kaleb tidak pernah berubah, di ayat yang ke-11 dan 12. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghala mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu ayat yang ke-11 dan 13, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Iman Kaleb tidak pernah berubah sejak 40 tahun ketika Tuhan menjanjikan negeri itu sampai di umur yang ke-45 tahun. Artinya dia sudah berumur 85 tahun namanya. Dia masih bisa mempertahankan imannya. Bayangkan, ketika kita menunggu suatu janji, itu sangat mustahil kalau kita sampai mendapatkan, bahkan sampai kita terima janji itu. Tetapi kalau selama umur 45 tahun lamanya, dia bisa mempertahankan, ya, dia bisa dapat tidak pernah berubah imannya bagi Tuhan. Manusia bisa saja untuk mengingkari janjinya, tetapi Tuhan tidak pernah ingkar janji, dan itu pasti. Hanya kita manusia yang seringkali mengingkari janji kita kepada Tuhan. Kita mau belajar setia, tetapi ternyata ketika kita mengalami suatu proses, mengalami suatu masalah yang begitu berat, akhirnya kita kecewa dan meninggalkan Tuhan. Akhirnya kita tidak mau mengikut Tuhan, dan kita sudah mengingkari janji Tuhan. Tetapi Tuhan, janjinya itu pasti ya dan amin, tidak akan pernah berubah. Dan itu membuat dia tetap yakin dan tidak pernah berubah, sekalipun mengalami proses yang mereka harus mengelilingi padang gurun. Ketika sudah sampai mendekati negeri yang dijanjikan, mereka harus putar lagi. Ya, jadi Tuhan sedang memproses hidup mereka. Ya, untuk apa? Untuk menghilangkan kebudayaan yang selama 400 tahun di Mesir. Ya, mereka diproses dengan kebudayaan bangsa Mesir. Ya, pikiran mereka, cara hidup mereka, penyembahan mereka, itu harus diubah dan diubah lewat proses. Dan di padang gurun itu hanya Kaleb dan Yosua yang bisa berhasil masuk ke tanah perjanjian. Dan selain dari itu, hanya generasi dari umur 20 ke atas yang mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Tetapi atas dari itu, semuanya habis, bahkan mati di padang gurun. Kenapa? Karena tidak taat, karena bersungut-sungut, karena kecewa dengan Tuhan, karena tidak mau diproses, karena mereka tidak lagi ingin untuk hidup susah pada saat itu. Mereka kenapa bisa seperti itu? Karena mereka merasa bahwa pada saat di Mesir, ketika diperbudak, mereka dikasih bawang goreng dan berpikir bahwa itu enak. Mereka dikasih daging, tapi apa? Mereka harus diperbudak, disuruh membuat batu dan mendirikan kota-kota bangsa Mesir pada saat itu. Dan mereka menganggap itu sesuatu yang menyenangkan. Dan sesuatu yang tidak menyenangkan itu mereka harus diproses. Dan ini terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang peristiwa masa lalu kita
itu menjadi sesuatu yang indah, ya, tetapi itu akan menghancurkan hidup kita. Dan Tuhan selalu punya keinginan bahwa kita diproses lewat setiap masalah, lewat setiap problem, apapun itu. Tuhan sedang memproses hidup kita. Untuk apa? Supaya kita semakin diberkati, supaya kita semakin untuk dikenal oleh Tuhan, supaya iman kita semakin tertata dengan baik. Ya. Jadi iman kita tidak akan pernah berubah karena kita selalu percaya sama Tuhan, percaya akan janji Tuhan. Kita sudah dalam bulan Paskah, kita percaya bahwa pengorbanan di atas kayu salib itu pasti, dan pengorbanan di atas kayu salib itu menyelamatkan hidup kita, dan itu suatu janji yang sudah terbukti ya dalam hidup kita. Lalu bagaimana dengan kita? Apa respon kita untuk menjalani, bahkan menjaga ya suatu anugerah yang telah Tuhan berikan bagi kita, yaitu kita tetap teguh dan jangan pernah berubah apapun kondisi hidup kita. Ya. Lalu ya, di poin yang kedua, Tuhan menyertai Kaleb. Kaleb percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Ya. Dalam setiap proses hidup yang kita alami, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita. Amin. Amin. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Ya, asalkan kita selalu percaya sama Tuhan, percaya akan penyertaan Tuhan. Kalau percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya, ini suatu keyakinan yang teguh di dalam iman daripada Kaleb. Ya. Kaleb tidak pernah berubah. Sekalipun proses ketika mereka sudah mengelilingi padang gurun selama 38 tahun, dan ketika masuk di tanah perjanjian, mereka menghadapi berbagai tantangan, untuk menghadapi peperangan, ya. Dan sungguh luar biasa iman Kaleb ketika dia melihat kondisi bangsa Kanaan pada saat itu. Memang pada kenyataannya bangsa yang punya tentara-tentara yang kuat, gagah perkasa, tinggi, ya, bahkan benteng mereka itu sangat kuat dan tentara-tentara mereka itu terlatih. Tetapi kalian percaya bahwa Tuhan yang mereka percaya adalah Tuhan yang lebih kuat daripada benteng dan lebih kuat daripada tentara. Ya, kenapa? Tuhan yang mereka percaya, Tuhan yang punya segalanya. Dia akan mengubah, bahkan dia akan senantiasa memiliki cara untuk mau menolong mereka. Ya, itulah yang Tuhan membuat Kaleb harus percaya itu, membuat Kaleb tetap yakin dan mempertahankan keyakinan bahwa Tuhan akan selalu menyertai, baik dalam perjalanan hidupnya, dalam prosesnya, bahkan dalam menghadapi tantangan. Kita tetap yakin Tuhan menyertai kita. Ya. Kalau dia poin yang ketiga, Kaleb menerima janji Tuhan. Ini yang sungguh luar biasa. Untuk menanti suatu janji Tuhan, Kaleb percaya Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Di poin yang ketiga, Kaleb menerima janji Tuhan. Kaleb mengikuti Tuhan Allah dengan sepenuh hati. Kenapa dia bisa menerima, bahkan bisa mendapatkan janji Tuhan itu? Saya akan membacakan. Ada beberapa kalimat yang diucapkan ya sepenuh hati di ayat yang ke-8. Bagian B, aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Lalu di ayat yang ke-9 dikatakan lagi, sebab engkau, di sini suatu pengakuan yang diucapkan oleh Nabi Musa. Ya, Musa mengatakan, pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Ya. Untuk bisa memperoleh dan untuk bisa menerima janji Tuhan itu, satu hal yang perlu kita miliki, yaitu tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Bukan dengan setengah-setengah, ya, tetapi sungguh-sungguh dengan keikhlasan hati kita
Dan ketika kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, apapun tantangan yang ada di depan kita, pandangan